Trading for a living? Wah, kedengarannya kayak mimpi ya. Bisa kerja dari mana aja, bebas finansial. Tapi kok aneh ya, buat kebanyakan orang mimpi ini malah jadi mimpi buruk. Ujung-ujungnya rugi, stres. Sebenarnya rahasianya apa sih? Oke, sebelum kita lanjut, kita harus lurusin dulu satu hal penting. Tujuan trading itu, ya buat dapat penghasilan, buat cari duit, bukan buat seru-seruan rekan tombol buy sell. Kalau cuma cari deg-degan doang, itu namanya hidup untuk trading, kebalik dong. Nah, ini dia yang aneh. Kalau tujuannya jelas-jelas buat cari duit, kenapa 90% orang malah kehilangan duit? Aneh kan? Apa marketnya yang curang? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar yang kita nggak sadar? Tenang, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Kita bakal lihat apa aja sih jebakan-jebakan yang bikin orang gagal, dan yang paling penting, kita bakal bongkar framework yang dipakai sama para pro. Apa yang bikin mereka beda dari kita-kita? Oke, kita mulai ya. Jebakan nomor 1 dan ini yang paling sering kena. Iming-iming uang cepat. Tahu kan pemicunya apa? Sederhana banget. FOMO, Fear of Missing Out. Ngelihat screenshot ijo-ijo temen di medsos, wah, langsung gatel pengen ikut. Nah, dari situlah masalahnya dimulai. Coba dilihat siklus ini. Familiar banget nggak? Lihat teman profit, langsung ikut-ikutan masuk, malah rugi. Terus apa yang kita lakuin? Nyalahin metodenya. Wah, metodenya jelek nih. Akhirnya gonta-ganti metode, cari holy grail yang nggak ada. Padahal masalahnya bukan di metode, tapi di cara kita masuk yang impulsif itu. Terus, kenapa sih kita bisa seimpulsif itu? Mungkin kita mikir, wah, gue serakah. Tapi ternyata jawabannya seringkali bukan itu. Akar masalahnya adalah modal yang kurang. Ya, modal. Kalau modal kita pas-pasan, setiap pergerakan harga tuh rasanya bikin jantungan. Profit dikit, langsung pengen di-close, takut jadi merah lagi. Mau kena stop loss, digeser-geser. Berharap harga balik arah. Jadi emosi itu bukan karena kita cemen, tapi karena modal kita nggak cukup kuat buat nahan gejolak pasar. Nah, ini bedanya pola pikir pro sama amatir. Buat para pro, prinsipnya satu, mendingan ketinggalan profit daripada kehilangan modal. Kenapa? Ya karena kalau modalnya habis, ya udah, game over. Mau trading pakai apa lagi? Oke, jebakan pertama tadi soal emosi yang dipicu modal. Sekarang jebakan kedua, ini lebih ke soal logika kita yang salah kaprah. Yaitu, pencarian tanpa henti buat nemuin metode trading yang sempurna. Sang holy grail yang katanya win rate-nya 100%. Coba saya tanya, mana yang lebih penting? Win rate sebuah metode atau cara kita pakainya? Soalnya banyak banget kan yang ngejar-ngejar win rate setinggi-tingginya. Tapi, apa benar itu yang paling penting? Angka 80%, wah ini kayak angka keramat ya. Seolah-olah kalau punya metode dengan win rate segini udah pasti auto sultan. Orang rela bayar mahal, belajar berbulan-bulan, cuma buat ngejar angka ini. Nah, sekarang coba lihat angka ini, 56%. Kelihatannya kecil ya, jauh banget dari 80%. Tapi tahu nggak, ini adalah win rate actual dari seorang trader pro yang konsisten profit gede. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Jawabannya simple. Trading itu permainan probabilitas. Anggap aja kayak kasino. Kasino itu nggak menang di setiap putaran kan? Ada aja pemain yang menang. Tapi dalam jangka panjang, kasino pasti untung. Kenapa? Karena mereka punya statistical edge, keunggulan statistik. Sama kayak trading. Win rate 56% itu udah lebih dari cukup selama money managementnya bener. Masalahnya, kita ini sering banget baru rugi 2-3 kali, langsung ganti metode. Ya, probabilitasnya nggak sempat jalan dong. Oke, kita udah ngomongin 2 jebakan utama. Sekarang bagian yang paling penting. Solusinya gimana? Ada sebuah kerangka kerja, sebuah fondasi yang dipakai sama semua trader profesional. Ini dia, namanya kerangka 5M. Coba perhatiin deh porsinya. Yang dicari-cari orang setengah mati, yaitu metode. Ternyata bobotnya paling kecil, cuma 15%. Justru yang paling gede itu modal, money management, sama mental. Gila kan? Ini benar-benar ngebalikin semua yang mungkin kita kira selama ini soal trading. Biar gampang, kita pakai analogi nyetir mobil. Metode trading itu ya mobilnya, mau Ferrari, mau Kijang, terserah. Tapi, mobil secanggih Ferrari pun kalau nggak ada bensinnya, ya nggak jalan. Bensin itu adalah modal kita. Terus, money management itu rem sama airbag. Penting banget buat keselamatan. Nah, yang paling krusial, mental itu adalah skill nyetir kita. Percuma mobilnya Ferrari kalau yang nyetir panikan. Baru disalip motor aja udah banting setir. Pasti nabrak. Oke, teorinya 5M udah dapet nih. Keren. Pertanyaan berikutnya, gimana cara pakainya bro? Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Prosesnya gimana?
Prosesnya seorang pro itu sebenarnya simple banget, cuma 3 langkah. 1. Analisis pasar. 2. Bikin trading plan yang rinci. Anggap aja kayak bikin itinerary buat liburan. Nah, yang ketiga, ini nih yang paling susah buat kebanyakan orang. Eksekusi rencana itu. Udah, ikutin aja plannya, jangan diubah-ubah di tengah jalan cuma karena panik. Terus gimana caranya ngelatih mental biar kuat? Ada satu alat yang ampuh banget, jurnal trading. Ini bukan buku curhat ya, ini isinya data. Gunanya apa? Gini, pas kita lagi rugi beruntun, emosi kita pasti bilang, wah, metodenya ancur nih. Tapi kalau kita punya jurnal, kita bisa lihat datanya dan bilang, oh tenang, bulan lalu juga pernah kayak gini, tapi ujung-ujungnya tetap profit kok. Jurnal itu ngasih kita kepercayaan, berdasarkan data, bukan perasaan. Dan akhirnya setelah semua proses itu dijalani, kita sampai di tahap akhir, menjadi seorang trader profesional. Emang kayak gimana sih wujudnya seorang pro itu? Yang seru, ternyata jadi pro itu nggak harus ngerjain semuanya sendiri loh. Ada 2 jalur utama. Ada yang perannya sebagai analis, dia jago banget bikin trading plan. Ada juga yang perannya sebagai trader, dia jago banget eksekusinya. Kamu bisa pilih salah satu atau dua-duanya. Intinya sama, butuh proses dan disiplin. Satu lagi yang penting banget, soal ekspektasi profit. Please, lupain deh target profit ribuan persen sebulan, itu cuma mimpi. Realitanya, para pro itu targetnya sekitar 53-80% per tahun. Kelihatannya kecil, jangan salah. Coba bayangin, 53% dari modal miliaran, gede banget kan? Ingat, trading ini maraton, bukan lari sprint. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya? Apa poin-poin yang wajib banget kamu ingat? Intinya, ada 4. Pertama, jangan lagi cari metode sempurna, tapi bangunlah proses yang benar. Kedua, modal itu raja. Jaga modal kamu, lebih penting dari ngegar profit. Ketiga, emosi itu cuma gejala, bukan penyakit. Kalau kamu emosional, berarti ada yang salah sama proses atau modalmu. Dan terakhir, anggap trading plan itu peta dan jurnal itu kompas ya. Keduanya bahkan nuntun kamu. Jadi, sebagai penutup, coba tanyakan ini ke diri sendiri. Saat ini, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang membangun sebuah proses trading yang kokoh atau cuma sibuk ngejar-ngejar profit sesaat? Jawaban jujur kamu atas pertanyaan itu bakal nentuin kemana arah perjalanan tradingmu.